Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwa wa akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur atas hidayah dari Allah Rabbu Jalla wa'ala, sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari suatu risalah yang ma'ruf di kalangan ulama kita, yaitu adalah kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan 2 hadits dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan masuk ke hadits yang ketiga. Lihat hadits yang ketiga, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idastumfirtum famfiru, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah al-fath. Al-fath artinya setelah dibukakan atau dibuka kota Mekah atau ditaklukkan kota Mekah. Tetapi kata Rasulullah, walakin jihadun wa niyah, tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Maka disebutkan wa idastumfirtum famfiru, jika istumfirtum artinya adalah talabul imam minkum al-khuruj li qitalil aduwi, artinya penguasa kalian menuntut supaya kita itu keluar melawan musuh dari musuh negeri kita. Inilah yang disebutkan dengan istumfirtum famfiru. Jika imam kalian, penguasa kalian, pemerintah kalian memerintahkan untuk ikut berperang, berjihad, maka famfiru, maka ikutlah berperang. Nah, perhatikan di sini disebutkan adalah tolabul imam, penguasa. Ini baru ada namanya jihad, tak kalah pemimpin yang nomor 1 di negeri kita, misalnya Indonesia ini, yang menuntut untuk itu, maka di sini disebutkan famfiru. Bukan yang dimaksudkan adalah pemimpin kelompok dari kelompok manusia, tetapi pemimpin dari penguasa suatu negara. Nah, dia di sini kata beliau, tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang ada sampai saat ini adalah jihad wa niyah. Tentunya yang disebutkan di sini adalah niyah, tentunya wal muradu kata para ulama adalah ikhlasul amalillahi ta'ala. Itu sampai hari kiamat tetap akan ada. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadits ini hadits yang singkat
setelah diterangkan bahwasanya la hijrata ba'dal fathi, bahwasanya tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah dibukakan untuk kaum muslimin, artinya tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota yang lainnya, tidak ada. Kenapa? Karena li'annaha sarat daro islamin, karena sudah menjadi negara Islam, maka tidak perlu lagi hijrah karena sudah menjadi negara Islam. Ini yang dimaksudkan di sini. Maka langsung di sini Syekh menyebutkan tentang fiqhul hadits. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadits yang singkat ini, beliau mengatakan yang awalnya dulu hijrah itu adalah perkara yang diwajibkan. Setelah adanya hadits ini, maka kata para ulama adalah nashu wujubil hijrati min Makkata ilal Madinah. Maka kewajiban hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu sudah dihapus. Kenapa? Karena li'annaha sarat daro islamin, karena Mekah sekarang ini sudah menjadi kota Islam. Maka disebutkan hukum Makkah fi dzalik hukmu ghairiha. Hukum kota Mekah dengan kota yang lainnya itu sama, tidak ada bedanya. Kata beliau, idza fatahahu al-muslimuna, ketika orang-orang muslim itu sudah menaklukkannya atau menguasainya, berarti sama saja. Sehingga disinilah kata beliau tidak ada lagi yang namanya hijrah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik dari hadits ini, yang pertama tadi adalah sudah dinasakh, sudah dihapus kewajiban hijrah dari Mekah ke kota yang lainnya. Tidak ada lagi istilahnya hijrah setelah ditaklukkan kota Mekah. Kemudian dari hadits ini juga adalah ada basyarah an-nubuwah, ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Makkata tabqa daro islamin abada. Maka disebutkan bahwasanya Makkah itu akan dia kekal atau selamanya akan menjadi negeri Islam. Bahkan disebutkan oleh Syekh abada, selama-lamanya. Selama-lamanya. Kenapa? Karena kata Rasul la hijrata ba'dal fath. Ini adalah isyarat kalau dikatakan tidak ada hijrah setelah kota Mekah menjadi kota Islam, maka setelahnya itu tidak akan menjadi lagi negeri selain negeri Islam. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah. Beda kalau yang lainnya. Kalau di tempat yang lainnya tidak ada jaminan jamaah bahwasanya Islam itu akan menetap sampai hari kiamat di negara-negara atau di tempat yang lainnya selain dari kota Mekah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini, hadits Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan la tanqati'u al-hijratu ma dama fid dunya daro kufrin wa daro islamin. Jadi selanjutnya adapun hijrah selanjutnya begini, hijrah itu tidak akan terputus selama fid dunya, di dunia. Sebutkan adalah daru kufrin wa daru islamin. Selama tempat yang kita tempati itu masih daerah di atas kekufuran, maka itu tetap ada namanya hijrah, berpindah. Maka disebutkan faman kana fi daril kufri, maka siapa saja yang berada di daerah atau di tempat yang penuh dengan kekufuran, wastata'ah al-khuruju minha ila daril islam, fal hijratu fardu alai, fardun atau furidu alai. Maka disebutkan man istata'ah atau wal istita'ah al khuruj, dia punya kemampuan untuk tinggalkan tempat itu ke kampung atau ke daerah atau negeri Islam, fal hijratu, maka hijrah pada saat itu adalah fardun alaihi, diwajibkan untuk dia. Ini. Wa ammal mustad'aifuna,
Adapun orang-orang yang mustad'afun, orang-orang yang lemah, tidak punya kemampuan, mungkin ada keinginan tapi dari sisi dana tidak ada. Minar rijali wan nisa wal wildan alladzina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila fayaj'alullahu lahum sabila. Artinya kalau orang-orang yang lemah di antara mereka, baik laki-laki, perempuan, orang tua dan yang lainnya tidak punya kemampuan untuk ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang terbaik untuk dia. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang punya atau tidak punya kemampuan untuk itu. Adapun yang punya, maka ini tetap ada kewajiban bagi dia untuk meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pelajaran yang keempat adalah al-khairu alladhi in qata'ah bin qita'il hijrah yumkin tahsiluhu bil jihad wan niyatis salihah. Nah, lihat di sini kata beliau. Kebaikan yang ada disebabkan atau kebaikan yang terputus dengan terputusnya hijrah. Karena hijrah ini kebaikan besar. Tapi dengan terputusnya hijrah dari kota Mekah ke kota yang lainnya, berarti kebaikan hijrah ini sudah tidak ada di situ. Tapi kata Syekh, tapi memungkinkan kebaikan yang ini itu bisa kita raih dengan jalur jihad dan wan niyatu as-salihah. Dengan dua, mungkin tidak ada lagi jihad, tetapi jihad atau niat yang soleh itu bisa mencapai ke situ. Dan tidak ada hijrah, tetapi dengan jihad dan niat yang saleh itu bisa mencapai tingkatan hijrah. Ini kata Syekh. Selanjutnya, yang kelima, wujubul khuruji fi ghazwi idza da'a alaihi imamun al-imamu. Nah, ini kata beliau, wajibnya keluar untuk ikut berperang apabila pemimpin suatu negara itu memerintahkan rakyatnya. Maka dari sini disebutkan kata Syekh, wa fi hadza bayanun annal jihada la budda lahu min imamin wa rayah. Oleh karena itu dari keterangan ini menjelaskan tidak bahwasanya jihad itu harus dibawa pemimpin suatu negara baru dikatakan ada jihad. Kalau bukan pemimpin negara yang resmi, maka itu namanya jahat. Kalau kasarnya. Jadi tidak ada lagi jihad kecuali dipimpin oleh pemerintah penguasa di negeri tersebut, bukan pemimpin kelompok masing-masing. Tidak. Ini kata beliau. Kemudian dibawa royah, bendera pemerintah negeri atau daerah itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, al-a'malu tu'tabaru bin niyah. Suatu amalan itu dianggap tentunya dengan niatnya. Sebagaimana hadits yang pertama kita sebutkan, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi artinya suatu amalan itu nanti dianggap jika niatnya yang bagus. Niat itu yang menjadi penentu dari amalan ibadah kita. Kemudian yang ketujuh, yajibu qasdul jihad wa tahdidun nafsi bihi wal i'dad wal istidad lidzalik. Kata beliau, karena adanya hadits ini, maka wajib bagi seseorang untuk menanamkan di dalam dirinya adalah adanya jihad. Kemudian membisikkan ke dalam dirinya dan dia harus siap bersedia. Tapi ingat, yang ada jihad adalah dengan dibawa berjihad di bawah kekuasaan atau pimpinan penguasa tertinggi di negeri itu. Itu baru ada. Tetapi ini disebutkan karena adanya syariat seperti itu, maka ini sehingga ulama kita itu memberikan nasihat jika suatu saat negeri kita, pemimpin kita menghimbau masyarakatnya untuk wajib militer, maka itu jadi.
Ini jadi tuntutan, ini masuk di dalamnya berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan tidak, insyaallah. Kalau misalnya ya, karena itu kapan dia dinikan, maka inilah yang disebutkan dari hadits, termasuk dengan wajib militer. Ketika dalam negara ini dalam kondisi darurat, kemudian pemerintah tertinggi di negeri ini memerintahkan untuk seluruh masyarakat untuk berjihad, maka ini jadi wajib bagi kita. Tapi kalau ada di negeri ini yang menyerukan untuk mengkudeta penguasa yang resmi, ini bukan namanya jihad, itu namanya pemberontak. Nah, itu. Ini ada pembahasan khusus berkaitan dengan masalah jihad. Jadi jihad itu tidak sembarang, karena memang dia harus dibawa penguasa suatu negara, bukan dengan kita demo sudah dikatakan jihad. Oh, itu tidak. Yang didemo penguasa lagi, kan begitu. Merusak lagi ini tidak. Sehingga dalam hadits-hadits lainnya, termasuk diantara aparat pemerintah atau istilahnya kalau kita sekarang ini askar, para tentara-tentara itu yang ribat, yang menjaga di perbatasan ini antara satu negara dengan lain yang ditugaskan di situ, kemudian dia meninggal, maka itu sama dengan dianggap jihad. Walaupun yang dibela ini adalah negerinya, bukan, tidak mesti dengan agama. Nah, ini dibahas oleh para ulama dan ada pembahasannya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai hadits yang ketiga. Kemudian hadits yang keempat. Hadits yang keempat ini masih keterkaitannya dengan ikhlas. Ini apa kaitannya bab al-ikhlas, kemudian ihdaru an-niyah fi jami'il a'mal. Termasuk ini adalah disebutkan la hijratah ba'dal fath, walakin jihadun wa niyah. Ini dia, langsung disebutkan niat. Kemudian hadits yang keempat masih dalam pembahasan tentang ikhlas, disebutkan dari hadits Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau mengatakan qala. Jadi kalau begini haditsnya, antum lihat yang punya PDF-nya, antum lihat supaya kita itu ada sedikit penggambaran tentang hadits. Antum lihat di sini ucapan Jabir, Abu Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari qala kunna. Disebutkan kunna ma'an Nabi, berarti dia bersama Nabi. Kunna ma'an Nabi, jadi kami bersama Nabi. Fi gozatin, pada suatu peperangan atau dalam satu peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi mengatakan inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada beberapa lelaki yang dia masirtum masira, tidaklah dia melewati suatu jalan, wala qata'tun wadiya, atau melewati lembah-lembah, illa kanu ma'ahum, kecuali mereka itu bersama kalian. Coba lihat di sini jamaah. Artinya Jabir ini mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Ada orang tinggal di kota Madinah. Pada saat itu terjadi peperangan. Tapi Nabi mengatakan ada orang yang tinggal di kota Madinah, tapi tidaklah kalian melewati suatu jalan lembah yang kalian lewati kecuali orang yang tinggal di Madinah ini bersama kalian. Padahal badannya tinggal di kota Madinah. Tapi Nabi mengatakan bersama kalian. Loh, kok bisa ini? Kalau kita sama-sama keluar berperang, ya pahalanya ya sama-sama. Ini masalahnya tinggal di kota, tapi kata Nabi bersama kalian, berarti pahalanya sama mereka. Ada apa ini? Nah, hanya disebutkan habasahumul al-maradu. Ternyata yang menahan mereka ini adalah sakit. Yang menahan mereka sehingga tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah dengan para sahabatnya. Ternyata dia tertahan dengan sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya disebutkan illa syarakukum fil ajr. Ini langsung disebutkan.
Jadi tidaklah kalian melewati suatu lembah perjalanan yang jauh menuju peperangan kecuali ada orang-orang di kota Madinah ini, beberapa lelaki, dia bersyirikat dengan kalian dalam masalah pahala. Mereka tinggal di kota Madinah, tapi pahala yang dia dapatkan sama dengan pahala kalian. Nah, kok bisa seperti itu? Dalam riwayat lainnya, riwayat Imamul Bukhari dari hadits Anas bin Malik, ini sebutkan lanjutannya. Qala raja'na min ghazwati Tabuk. Kami kembali dari peperangan Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman, sesungguhnya ada suatu kaum, khalfana bil Madinah, di belakang kami di kota Madinah. Ma salakna Syi'ban wala wadian, tidaklah kami melewati. Syi'ban itu adalah jalan yang di sela-sela pegunungan. Tidaklah kami melewati jalan di sela-sela pegunungan, melewati lembah. Kemudian setelah itu disebutkan illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kami. Artinya pahala mereka itu sama dengan kita yang dari orang-orang yang berperang. Maka disebutkan habasahumul udhru, ternyata udhur yang menahan mereka, yang menghalangi mereka tidak ikut berperang. Artinya di sini jamaah, ini sudah tergambar. Ternyata dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik, ternyata kita tidak ikut. Tetapi ternyata kita bisa bersyirikat dengan saudara-saudara kita yang lainnya untuk mendapatkan kebaikan besar. Tetapi dengan catatan adalah niat yang baik, niat yang ikhlas. Seperti di sini beberapa hadits ada 3 lafaz dari Jabir, kemudian dari Anas bin Malik, dan ada riwayat juga dari Jabir yang lainnya, itu sama. Syarakukum fil ajr wa hum ma'ana illa kanu ma'akum, semuanya sama. Padahal orangnya ada di kota atau ada di Madinah, tidak ikut berperang, tapi pahala mereka tetap dapatkan. Ternyata apa yang menghalangi mereka terjadi seperti ini? Ternyata karena dia ada udzur. Mungkin karena dia sakit, mungkin saja karena keluarganya sakit, kan seperti itu. Sama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jangan melihat pada diri kita. Ini ada teman-teman ini kok malas sekali ikut majelis taklim. Sekali hadir, 2 kali tidak. Sedangkan saya ini tiap saat hadir, alhamdulillah. Bi ni'matillahilladzi tatimmus shalihat. Tetapi ada juga orang, ternyata ketika kita telusuri dia, itu tidak sama dengan kondisi kita. Niat dia ingin juga selalu seperti kita, duduk bermajelis ilmu, duduk belajar sama-sama, tapi selalu menghalangi, kalau bukan anaknya, istrinya, kalau bukan istrinya, bapak dan ibunya. Mungkin sudah orang tuanya dalam keadaan sudah tua, sakit-sakitan, sehingga ini yang menghalangi dia. Tapi bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan kebaikan pahala besar, tetap dengan niat yang ikhlas. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan, ikhwah wa akhwat, ketika ada kebaikan di dalamnya, maka mari kita sama-sama terlibat, dan kita tidak perlu ditahu ini dan ini, terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan dengan itu yang menjadikan kita lebih banyak dan lebih banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Rabbu Jalla wa Ala. Karena ini lihat haditsnya jamaah, ternyata ada sebagian orang, ada sebagian masyarakat, atau ada para lelaki yang tidak ikut berperang, tapi mereka dapatkan pahala berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang ikhlas. Nah, ini banyak jalan-jalan kebaikan, masya Allah. Mungkin barangkali kita tidak bisa hadir setiap saat bermajelis taklim, tetapi ada tetangga yang senang dengan kebaikan, kita arahkan, kita ajak dia mungkin 1 kali, setelah itu tidak diantar lagi. Ini kan bentuk dari bentuk kebaikan. Itu banyak jalan-jalan di dalamnya. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hadits ini menerangkan dan menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah al-mujahiduna fi sabilillahi afdalu minal qa'idina bidarajah atau bidarajat. Artinya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya itu jauh lebih afdal daripada orang-orang yang hanya duduk tinggal di rumahnya dengan beberapa derajat. Karena dari hadits ini jelas. Dari hadits ini jelas bahwasanya orang-orang yang berjihad memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi di sisi Rabbu Jalla wa Ala. Yang kedua, laisa ala aula ad-darar kal a'ma wal marid wal a'rad harajun. Bahwasanya bahaya atau penyakit, misalnya a'ma, buta, dia ingin ikut berperang tapi bagaimana caranya dia buta. Wal marid, dia sakit. Dia sakit, mau ikut juga tapi sakit. Atau wal a'raj. A'raj ini pincang. Sebenarnya dia sehat, tiba-tiba jadi masalah. Ini jatuh atau lainnya dan tidak bisa ikut. Maka ini bukanlah harajun, bukan dosa. Ketika dia tidak ikut di dalam kebaikan seperti berjihad, bukan itu adalah merupakan dosa bagi dia. Kadang-kadang seperti itu. Wah, ini saya merasa ini karena tidak ini, itu tidak. Inilah yang disebutkan dari hadits. Ternyata mereka bersyarikat di atas pahala padahal dia tidak ikut. Yang ketiga, man habasahu al-udhru kana ka ulid darar. Maka orang yang tertahan suatu uzur maka sama dengan orang yang terlibat di dalamnya. Orang yang kena uzur itu sama dengan terlibat di dalamnya. Ini jelas sama dengan ada kaum, ada laki-laki yang tidak ikut berperang, tapi kata Nabi tidak ada satu lembah atau jalan yang kalian lewati kecuali mereka semuanya bersama kalian. Kemudian yang kelima, yang keempat disebutkan man sahhat niyatuhu min zawil a'zar wa ulil darar balagha ajrul mujahidin. Nah, maka disebutkan siapa yang benar niatnya, ikhlas niatnya bagi orang-orang yang punya uzur dan orang-orang yang punya masalah atau punya penyakit, maka balagha ajrul mujahidin atau ajrul mujahidin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berjihad. Ada saja mungkin orang meninggal di atas tempat tidurnya tetapi dia mendapatkan pahala jihad. Sehingga tadi diingatkan tadi oleh ulama kita bahwasanya harus kita tanamkan dalam diri kita adanya keinginan untuk jihad. Tetapi jangan dengan semangat untuk tanpa sesuatu yang diarahkan oleh penguasa atau pemimpin negara tersebut. Itu bukan namanya jihad. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kelima yang bisa kita petik, dalal haditsu ala si'ati rahmati rabbil alamin. Maka dari sini juga menjelaskan kepada kita jamaah tentang hadits ini, menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Rabbu Jalla wa Ala. Ini kata beliau jadi menjelaskan tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ini 5 pelajaran yang bisa kita petik dari hadits yang keempat. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian hadits yang kelima. Hadits yang kelima ini juga tidak kalah pentingnya jamaah. Ini terkadang kita alami juga di beberapa tempat.
Tapi semuanya tergantung pada keikhlasan dia. Sesuai dengan tingkat keikhlasan dia, maka segitu juga yang akan dia dapatkan. Walaupun apa yang dia lakukan ini salah tempat. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya begini. Di hadis yang kelima ini, jadi ada orang, dia ingin bersedekah, dia ingin berinfak, dia ingin membantu, ingin menyalurkan hartanya atau yang lainnya semacam itu. Tetapi ternyata salah sasaran. Kenapa dikatakan salah sasaran? Ternyata anaknya yang ngambil, bapaknya yang sedekah, tapi kok anaknya ambil bagian. Misalnya contoh, saya membawa ke masjid beberapa makanan untuk dibagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Ternyata setiap orang yang masuk ke masjid, mau orang mampu siapa yang duluan, dia ngambil. Akhirnya yang belakangan ini baru datang orang-orang yang kurang mampu, yang sebelumnya ini orang-orang yang rata-rata mampu, tapi dia ambil. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah keinginan saya bersedekah ini kepada orang-orang miskin tapi tidak tersalurkan? Artinya kenapa orang kaya yang ngambil? Nah, apakah sedekah saya ini dianggap atau tidak? Inilah pembahasannya. Nah, ini biasanya kalau di sini tidak paham juga hadisnya, biasanya jadi masalah biasanya. Nah, ternyata ini solusi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang tua yang bersedekah, ternyata sebahagiannya, satu bagian anaknya ambil. Apakah yang diambil anaknya ini bapaknya tetap mendapatkan pahala sedekah atau tidak? Nah, ini jawabannya di hadis ini. Ya, Allahu taala alam bissawab. Lihat hadisnya. Hadisnya wa an Abi Yazid Ma'ni ibni Yazid ibnil Akhnas radhiyallahu anhum. Sebutkan ini, wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Bapaknya, kakeknya semuanya sahabat. Ini subhanallah. Ini jarang-jarang ini. Ini namanya Abi Yazid Ma'an. Namanya Ma'ni ibni Yazid ibni Akhnas. Bapak dan kakeknya sahabat. Biasanya anaknya sama bapaknya sahabat. Tapi ini tidak. Kakeknya sama bapaknya sama dia adalah sahabatnya Nabi. Karena siapa yang ketemu dengan Nabi, mau anaknya lagi, tapi masih ketemu dengan Nabi walaupun hanya sebentar, maka itu dianggap sebagai sahabat. Walaupun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sempat dia murtad kemudian masuk Islam lagi, tapi pernah ketemu Nabi, tetap terhitung sebagai sahabat. Ini kelebihannya mereka. Maka lihat, qala, beliau mengatakan qala abi, yaitu Yazid, akhraja dananir. Jadi yaitu Yazid, bapaknya Ma'an ini, dia mengeluarkan dinar-dinar. Dinar ini emas kalau kita sekarang. Yatasaddaqu biha, untuk dia sedekahkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Jadi dia letakkan emasnya ini di samping seseorang di masjid supaya orang-orang dia bisa ambil. Kemudian setelah itu faji'tu, maka datanglah siapa? Ma'in, anaknya. Karena Yazid ini ingin bersedekah, tapi ternyata anaknya ngambil. Faji'tu fa'akhadtuha, kemudian saya ambil. Fa'ataituhu biha, kemudian saya mendatanginya dengan membawa ini. Alhamdulillah saya dapat sedekah di masjid. Nah begitu. Kalau kita ini orang Makassar, mati mija. Nah misalnya seperti itu. Nah coba lihat nih kalau bahasanya kita ya. Faqala, maka Yazid mengatakan, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, saya tidak mau kau yang ngambil. Ini kasarnya kalau bahasa kita ya. Mati mija, kenapa kau yang ngambil?
Ini bukan bagianmu ini, bukan jatahmu, jatahnya orang. Nah ini coba. Langsung sampai bersumpah, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, sampai dia sebutkan, saya tidak peruntukan untuk kamu, enggak. Wah, berarti tidak ada pahalanya ini jamaah. Sudah. Maka ketika terjadi seperti ini, maka fakhosamathu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Nabi masih ada, maka permasalahan ini dia angkat, dia bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begini jamaah, coba antum lihat. Bapak dengan anak ini. Maka dia laporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini? Anaknya, ini kan saya sudah ambil. Bapaknya bukan saya, kamu yang saya mau sedekahkan untuk indah. Bawa ke masjid, kasih kembalikan, kalau kasarnya bahasa saya seperti itu. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solusi yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Karena Yazid ini bapaknya Ma'in adalah, atau bapaknya Ma'an ini adalah dia ingin bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Tetapi ternyata anaknya diambil. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Maka walaupun anakmu yang ambil, maka kamu sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kamu niatkan, berarti aman. Alhamdulillah. Terus bagaimana dengan Ma'an ini tadi? Anaknya Yazid. Maka Rasulullah mengatakan, walaka ma akhadta ya Ma'an. Adapun yang engkau ambil wahai Ma'an adalah itu rezekimu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Kenapa tidak banyak? Akan seperti itu. Nah, ini alhamdulillah, inilah solusi. Artinya yang kita lihat adalah bagaimana ikhlasnya seseorang dalam sesuatu, walaupun istilahnya salah sasaran ya kalau kasarnya. Kalau kita kasarnya ya salah sasaran. Karena bukan yang diinginkan anaknya, tetapi ternyata kalau kita sudah niatkan itu, maka itu sudah dapatkan. Terkadang ini yang jadi masalah jamaah. Contoh misalnya, kita menyumbang atau membantu menyumbang ke masjid. Ternyata kita lihat, saya maunya ini, semen yang saya sumbangkan ini untuk pornya. Tapi kenapa dijadikan untuk pelur lantai? Tidak amanah ini. Nah, ini biasanya begitu. Tapi ternyata jamaah, ini solusinya. Ini banyak permasalahan yang masuk di sini. Kita niatnya sudah. Kalaupun seandainya pengurus ini ternyata tidak memasukkan uang kita ke situ, tetapi kita niatkan untuk itu sudah masuk di dalamnya. Tinggal masalah selanjutnya, tanggung jawab pengurus kepada yang di atas. Nah, itu. Adapun niat kita sudah, yang kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Ini saya masuk nyumbang, sehingga ketika kita menyumbang tidak usah dikejar. Wih, gimana kau memanfaatkan ini, kau salah ini. Nah, ini. Itu sudah, apa yang kita niatkan itulah sudah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana kisah tentang Ma'an Abi Yazid, Ma'an Ibnu Yazid Al-Ahnas. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kita selesaikan ini hadis dengan poinnya insyaallah. Yang pertama adalah pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama dari hadis ini adalah fihi jawazul i'lam bil mawahib ar-rabbaniyah wat tahaddutsu bi ni'amillah. Nah, ini beberapa pelajaran. Satu, bolehnya mengumumkan atau menyebutkan hibah, apa yang dia hibahkan boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian at-tahaddutsu bi ni'amillah, menceritakan nikmat Allah, kan boleh. Jadi terkadang nanti kamu tidak ikhlas, ya tergantung dari niatnya. Apa dia ceritakan untuk berbangga atau untuk memotivasi orang. Nah, ini lain. Kita tidak bisa mengorek orang sampai ke dalam hatinya, tidak. Kemudian yang kedua, jawazut tawakkuli fi tauzi'is sadaqah.
wala siyama shadaqatut tatawwu. Kenapa? Li'anna fihi nau'u israrin. Disebutkan di sini adalah bolehnya taukil, bolehnya mewakilkan fi tauzi'is shadaqah, dalam menyalurkan sedekah. Mungkin karena kita tidak mau ditahu, ya sudah, nanti amanahkan kepada orang, tolong kasih si fulan atau si fulana, ini ada sedikit, tapi tidak usah disebutkan dari siapa. Yang penting ini untuk dia dan untuk keluarganya. Terutama dalam masalah sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Maka ini kan kenapa memang di situ tempatnya untuk disembunyikan. Walaupun terkadang ada yang boleh diperlihatkan, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, yajuzul amalu bil mutallaqati ala itlaqihi. Bolehnya beramal dengan sesuatu yang sifatnya umum. Maka sesuai dengan keumuman dia. Sesuai dengan keumuman dia. Sifatnya umumnya siapa saja yang dapat. Saya ingin bersedekah, tapi siapa yang ambil, ya itulah rezekinya untuk dia. Nah, seperti itu, maka boleh. Kemudian yang keempat, kata beliau adalah jawazut tahakumi bainal ab wal ibn. Bolehnya saling melaporkan ini, artinya membawa permasalahan antara bapak dan anak ke orang-orang yang bisa memberikan solusi. Walaupun yang berselisih ini antara bapak dengan anak. Seperti tadi adalah Yazid dengan anaknya. Abu Yazid jadi bapaknya Yazid, anaknya pakai kunyah Abu Yazid, Abi Yazid. Nah, jadi biasa seperti itu. Nah, ini jadi boleh. Tapi ini sekedar bukan untuk saling menjatuhkan antara anak dan bapak, tidak, untuk mencari jalan yang terbaik atau solusi. Kemudian yang kelima, yajuzu dafu shadaqat tatawwu lil furuj. Bolehnya zakat itu diserahkan kepada ahli waris. Anak ahli waris, tapi boleh sedekah kepada mereka. Ini kata para ulama dengan dalil ini. Walaupun ini ahli waris ini, maka ini disebutkan boleh. Kemudian kata beliau, lil mutasaddiqin ajrun manawa. Orang yang bersedekah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sawaun, sama saja, sadifun al-mustahaqqi aula. Apakah tepat sasaran atau tidak? Nah, itu istilahnya itu. Penyerahannya sesuai atau tidak. Yang pentingnya al-mutasaddiq, orang yang bersedekah ini sudah niatnya seperti ini, maka dia dapatkan pahala. Apakah sasarannya atau penyalurannya ini tepat atau tidak, maka sudah, yang bersedekah itu tetap mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka hadits yang pertama jamaah itu menjadi ketentuan yang luar biasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu. Kemudian yang terakhir di sini sebutkan adalah la yahukku lil ab ar-ruju' fi shadaqah ala walidihi bi khilafin niyah. Ini berkaitan dengan masalah bapak itu tidak boleh meminta kembali sedekahnya. Seperti tadi, anaknya yang ngambil, sini kembalikan. Tidak boleh, ini tidak dibolehkan. Ini wallahu taala alam bissawab. Jadi dia tidak boleh mengambil kembali apa yang telah dia sedekahkan kepada anaknya. Ini wallahu taala alam bissawab. Maka dengan ini selesai 3 hadits yang kita bacakan dengan beberapa pelajaran yang disebutkan oleh ulama kita ini dulu insyaallah. Nanti kita lanjut hadits ke-6, kemudian hadits ke-7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini masih banyak ini tentang ikhlas haditsnya.
Ini ada, kalau ini bisa dihafal hadits-haditsnya, ini 12 hadits. Ini semuanya berkaitan tentang ikhlas. Ini 12 hadits. Walaupun hadits nanti hadits ke-12 yang paling panjang. Hadits yang ke-12 yang lainnya pendek-pendek. Tapi hadits ke-12 ini subhanallah. Iya, nanti kita bacakan sedikit demi sedikit insyaallah, karena ini bagus sekali. Nanti setelah ikhlas, nanti baru kita taubat. Nah ini, kita mau taubat lagi nih. Kalau sudah ikhlas nanti baru kita taubat. Kalau tidak ikhlas jangan dulu taubat. Nah ini bahaya ini. Ya insyaallah itu Allahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita sebutkan insyaallah ta'ala di waktu yang singkat ini berkaitan dengan dari kitab ini. Wallahu ta'ala bisawab. Saya kira ini kalau apa yang kita sampaikan ini benar, tentunya itu dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kekurangan dan kekeliruan tentunya datangnya dari diri saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bagus sekali insyaallah ta'ala kalau antum perhatikan ini susunan-susunannya beliau ini. Setelah ikhlas, taubat, baru sabar. Bahas tentang hadis-hadis seputar masalah sabar. Ini bahas. Ya, saya kira itu yang bisa kita sebutkan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Atau sebelum kita tutup ada pertanyaan, ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau protes? Ya, cukup insyaallah ya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiikum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Atau ada pertanyaan tak? Tidak. Iya.